Assalamualaikum sahabatku, gimana kabarnya? Hari ini aku nggak ngevlog ya, cuman mau sedikit cerita nih buat teman-teman. Di sini kata kemana ada yang komentar ya, Bang Haji itu kok kerjanya di dapur, gimana nanti kalau ketemu sama majikannya? Dan juga ada pertanyaan gini lagi, Bang Haji itu pembantunya majikan kamu gitu, maksudnya satu itu satu apa namanya satu majikan. Nah, di sini saya akan jawab buat teman-teman ya sambil cerita-cerita. Jadi saya itu di sini kerjanya haris atau satpam. Nah, beda ya sahabatku, satpam di Indonesia sama satpam sini itu beda. Kalau satpam di Indonesia kan mungkin jaga toko kayak gitu ya kan, ada juga jaga perumahan seperti itu. Nah, kalau saya itu jaga rumah ya, rumah terus sambil nyapu kayak gitu, ngepel kayak gitu tugasnya ya. Dan kenapa aku kok bisa masuk kerja di dalam? Karena saya itu sambil haris dan juga sambil bantu mama saya kerja di dapur kayak gitu. Tapi tugas saya itu saat bangun tidur ya jam 12 ini itu aku nyuci kamar mandi dua, sahabat. Dua yang dicuci, habis itu baru aku bantu mama saya di dapur. Ya terserah itu disuruh masak, ngepel atau apa namanya nyuci piring seperti itu. Bantu-bantulah intinya di situ. Bantu makan juga itu nomor satu ya, bantu makan. Nah, dari situ kadang-kadang banyak tuh ya ngumpul pembantu kayak gitu. Jadi aku tuh sama majikan jarang ketemu sahabatku ya. Jadi kalau kalau misalkan aku mau ke kamar mandi nih mau nyuci kayak gitu. Jadi aku bilangnya itu tarik. Tarik itu jalan kayak gitu. Jadi aku mau jalan. Jadi orang itu orang orang majikan saya yang perempuan itu kalau udah saya mau ke kamar mandi dia masuk ke kamar kayak gitu. Ditutup pintunya semuanya kayak gitu. Jadi aku tuh masuk. Tadi kalau ada majikan saya kalau dia nggak pakai kerudung, aku nggak bisa masuk sahabatku. Tapi kalau dia pakai kerudung nih, ya rapi, aku biasa gitu masuk. Kayak gitu. Bahkan kalau misalkan lagi bersihin kamar atau apa, saya juga ikut bersih di situ, disuruh bantu-bantu lah kayak gitu. Jadi lumayan apa yang namanya, bukan bebas sih sebenarnya. Yang penting majikan saya itu pakai kerudung intinya ya, pakai kerudung tertutup. Itu saya bebas kalau misalkan mau ketemu sama majikan saya kayak gitu, ya. Dan juga kebetulan saya ini udah lama di sini sahabatku. Dari dulu kecil ya, dari tahun 2004 aku sudah ada di majikan ini. Jadi dulu waktu aku kesini masih kecil, itu majikan saya biasa, bebas, nggak pakai kerudung apa biasa. Karena aku masih kecil. Setelah 2 tahun di sini, baru majikan saya kasih saya nggak boleh karena sekarang saya udah dewasa kayak gitu bilangnya. Makanya kalau mau ketemu saya atau ketemu mau keluar atau kemana, jadi aku harus teriak dulu di situ. Aku mau jalan kayak gitu ya. Kalau bahasa Arabnya itu tarik tarik gitu, nanti aku masuk kayak gitu. Kalau udah dia pergi, baru saya masuk. Jadi nggak sebebas apa yang teman-teman lihat ya. Aku masih sering masuk dapur. Kenapa aku kok bisa di dapur tuh kok bebas? Karena uh, saya itu apa namanya majikan saya itu nggak pernah masuk ke dapur. Itu kalau saya ke dapur kan ada dua di situ. Jadi yang di luar tuh dapur untuk bersih ya, seperti kayak bikin teh atau apa di situ. Dan yang di sebelah yang sering saya tempatkan yang saya review itu dapur yang sering mama saya kerjakan di situ ya masak kayak gitu. Majikan saya jarang masuk ke sana. Kalau ada saya itu nggak masuk ya, kecuali dia pakai kerudung tadi. Kalau dia pakai kerudung baru masuk seperti itu ya. Alhamdulillah di situ ya dibilang bebas sih ya bebas. Soalnya mungkin karena udah lama ya di sini ya, udah lama, udah bertahun-tahun ya dari kecil juga aku di sini. Jadi aku nggak tahu majikan lain tuh seperti apa, aku nggak tahu siapa. Jadi di sini tuh eh, udah aku nyampe ke Saudi langsung kerja ke sini aku di rumah majikan saya. Emang tadinya nggak kerja sih. Tadinya tuh cuma bantu-bantu doang. Jadi ajarin nyuci piring kayak gitu sama mama saya. Nyuci baju, gosok itu yang diajarin. Akhirnya saya sudah bisa baru saya digaji sama majikan saya. Dulu gaji saya itu 300 ribu, 300 rial sahabat. Ya, 300 rial pertama kali kerja. Udah mama saya pulang ke Indonesia, saya ini dinaikin tuh gaji saya itu 500. Jadi setiap bulannya 500 rial. Ini 50 rial nih. Ini 50 rial ya. 50 rial. Nah, di situ aku apa namanya? Alhamdulillah ya, terus majikan mama saya balik ke sini, terus aku kerja ya, tetap kerja meskipun mama saya balik ke sini tetap saya kerja jadi haris tadi ya, jadi satpam. Terus di situ
uh, aku bantu-bantu mama saya, terus dinaikin gaji saya 800 kayak gitu. Ya alhamdulillah ya. Jadi udah berapa tahun ini itu. Baru terakhir aku dinaikin itu terakhir ya 1.500. Jadi kalau teman-teman nanya gaji saya berapa, alhamdulillah 1.500 kerja di sini. Ya alhamdulillah ya buat teman-teman. Ya beda ya. Sama gaji orang-orang itu beda. Kalau orang itu gaji sampai 2.500, 3.000, bahkan 4.000 seperti itu. Jadi aku cuma bisa bersyukur aja. Bersyukur alhamdulillah. Kenapa? Satu, aku bisa kerja di sini, digaji pula. Yang kedua, aku bisa bantu orang tua, ya. Sambil bantu-bantu orang tua di sini. Karena orang tua juga ada di sini, jadi bisa bantu-bantulah apa seperti kayak yang berat-berat kayak gitu biar nggak capek, kasihan juga ya juga orang tua. Jadi kita bantu semampu saya, daripada orang tua saya yang capek, mendingan saya yang capek kayak gitu. Jadi biar nggak terlalu capek saya bantu. Ya udah berapa tahun ya di sini. Jadi udah mau pulang nih sahabat. Jadi udah mau pulang. Jadi ya alhamdulillah. Jadi di situ, oh ya ini masalah pembantu ya. Pembantu majikan saya itu sebenarnya ada 4 ya, ada 4 pembantu. Saya Harisnya dan namanya Khotijah ya. Itu Dila, Fadilah, Nur Fadilah itu namanya. Itu bagian bersih-bersih dan juga bikin teh. Ada itu kan ya yang cewek-cewek itu Nur Fadilah. Itu Dila itu cuma bersih-bersih, ya bagian bersih-bersih. Mama saya bagian masak, sedangkan abah saya itu bagian apa namanya? Bagian supir kayak gitu. Jadi kita ini udah punya tugas masing-masing seperti cuman saya itu yang bebas, saya bisa bantu uh, mama saya di dapur kayak gitu sahabatku. Ya, jadi ceritanya seperti itu. Yang jadi anak majikan itu yang lain tuh kalau datang itu kan banyak gitu, itu semuanya pembantu anak majikan saya. Jadi setiap hari Senin, Jumat, Sabtu itu pasti ke sini kayak gitu. Hari Jumat, hari Kamis, Jumat itu hari pasti ke sini gitu. Jadi di sini itu di rumah ibunya. Jadi di sini tuh pokoknya kalau ke sini pasti majikan saya itu makan. Anak-anaknya itu pasti makan. Mau jam 12, mau jam 4 subuh itu tetap makan. Dan namanya juga kerjaan ya. Tapi mudah-mudahan doain ya teman-teman. Semoga bisa punya usaha sendiri ya, bisa mandiri, bisa berdiri di kaki sendiri, biar nggak jadi babu terus ya. Soalnya di perantauan ini cuman untuk cari modal ya. Itu kalau niat saya untuk cari modal agar bisa buka usaha sendiri nanti di Indonesia seperti itu. Ya, terima kasih ya buat teman-teman karena selalu support channel saya maupun itu di Hayat Madura atau di Rizky Mubarok atau di Bang Haji atau Hayat Mengaji atau di Jamila atau di Hidayah Record sekalipun, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih buat teman-teman yang belum klik subscribe, bantu klik subscribe biar aku tambah semangat ngevlognya. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan ketik di kolom komentar sahabatku, pasti akan aku jawab. Oke, bye.